Halo, assalamualaikum guys. Hari ini kita mau review salah satu mobil legendaris. Kita mau review Jeep Wrangler 2016 atau biasa disebut dengan Jeep JK. Ini varian teratas, varian Rubicon, bahkan lebih atas lagi karena ada beberapa upgrade. Jadi kita sebut dengan Rubicon X atau Rubicon Hard Rock. Di mobil ini banyak features off-road, atau kadang-kadang orang bilangnya nih mobil udah ready for off-road from the factory. Jadi nggak perlu diapa-apain pun, ini mobil udah capable untuk off-road yang dibilang medium lah. Kalau ekstrim kayaknya enggak ya, karena mungkin kita harus ganti ban yang lebih besar dan lain sebagainya. Tapi untuk menaklukkan track off-road yang medium dengan kondisi standar itu sudah oke banget. Si Wrangler 2016 ini punya mesin 3,6 liter V6 Pentastar, salah satu mesin yang bandel ya. Dari tahun 2011 atau sekitar 2012 itu sudah dipakai untuk generasi Wrangler sampai tahun 2017. Bahkan CGL pun ada varian yang nggak pakai turbo 2000 cc tapi pakai Pentastar 3,6 liter ini. Dia punya 285 horsepower, bisa mencapai 100 km per jam dalam waktu 8,2 detik. Ya, tapi mobil gini bukan untuk dipakai kebut-kebutan guys, dipakai untuk dinikmati sebetulnya. Jadi kalau saya pakai mobil ini nggak akan kebut-kebutan di jalur paling cepat ya. Kita cukup di jalur tengah, nikmatin bawa mobilnya, karena mobil ini beda dari mobil biasanya. Ini mobil nggak senyaman mobil biasa karena ya ini kan memang diperuntukannya untuk off-road gitu. Lalu dia punya untuk off-road dia ada feature locker, front and rear locker. Itu sebenarnya senjata paling ampuh untuk off-road, karena nggak semua mobil 4x4 itu punya locker. Jadi ya, ini mobil pastilah Jeep itu 4x4 dengan transfer case asli ya, mechanical transfer case. Dia dilengkapi dengan 2H. Jadi untuk hari-hari kalian bisa pakai 2H, two wheel drive, yang roda belakang bakal berputar. Kalau kalian sudah masuk ke 4x4 bisa dipindahkan ke 4H. Kalau memerlukan torsi yang besar, kalian juga bisa saat off-road bisa pindahkan ke 4 low, 4L ya. Jadi tadi untuk feature off-roadnya ada locker depan belakang, ada transfer case 4x4 pastinya. Juga satu lagi untuk menambah artikulasinya biar lebih panjang, itu mobil ini dilengkapi dengan sway bar disconnect. Tuh, jadi si stabilizernya bisa di disconnect biar artikulasinya lebih tinggi lagi. Jadi bisa lebih enak untuk main di artikulasi ban depannya. Sound systemnya dia ada premium sound system dari Alpine. Dia yang unik itu kacanya tuh dibukanya dari tengah, bukan dari samping. Kenapa? Karena mobil ini sifatnya modular, bisa dibuka-buka. Atapnya bisa dibuka, pintunya bisa dibuka. Jadi untuk perkabelannya bisa di detach,
untuk buka pintunya. Jadi si kabel di touch, pintunya bisa dibuka. Makanya si pengaturan kacanya itu ada di tengah, bukan di pintu masing-masing. AC udah pasti ada. Cruise control, mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control. Ada di sini untuk pengaturan musik, lalu pengaturan MID, di setir ada komplit. Di setir bisa kita lihat ada tire pressure, ada apa lagi ya, suhu udara, temperature oil, lalu lain sebagainya. Tapi untuk si speedometer dan RPM itu masih analog ya, nggak seperti model-model sekarang yang sudah digital. Lalu kursinya sudah dilapisi dengan kulit, karena ini varian Rubicon X, jadi kulit warna merah dengan tanda Rubicon di belakang itu, ya tambah maco gitu. Selain itu, karena ini Rubicon X, jadi dia dapat hood yang asli, ini bolong nih hoodnya nih, untuk ventilasi si engine, membantu engine cooling. Selain itu dia dapat steel bumper depan belakang dengan 2 toe warna merah. Itu juga sedikit banyak membantu kegagahan mobil ini karena terlihat eye catching banget. Si 2 toe ini warna merah, bisa dilihat dari luar. Itu ciri khas Rubicon, bumper Rubicon anniversary sebenarnya, 10 year anniversary Rubicon. Selain itu ada side step yang terbuat dari besi, atau bisa kita sebut rock slider. Itu juga bisa sebagai pelindung kalau kita saat bermain off-road di bebatuan. Dia pun dapat pelek warna hitam, karena biasanya Rubicon biasa itu warnanya grey atau gunmetal ya, grey. Tapi kalau ini dia warna hitam kombinasi dengan warna silver aluminium gitu. Gimana sih experience pakai mobil ini? Beda sih pakai mobil ini dengan mobil lain. Dengan mobil biasa pun pasti mobil biasa lebih nyaman dibanding mobil ini, karena dia si axle ini solid axle depan belakang, bukan apa ya namanya itu, bukan independent suspension. Jadi ya dalam sisi kenyamanan kurang pastinya. Juga kacanya ini dia, kalau mobil biasa tuh kan agak landai lah, kalau ini lebih berdiri lagi dia derajatnya, jadi angin pun bakal lebih terdengar. Ini pun kayaknya yang bikin si konsumsi bahan bakar lebih tinggi, karena saat ini yang kalau saya hitung itu 1 liter bisa sekitar hanya 5,5 km untuk 1 liter bahan bakar. Oh ya, ini varian 4 pintu, karena ada juga varian 2 pintu. 4 pintu ini kalau saya sarankan sih mending beli Jeep tuh 4 pintu, karena sudah nggak nyaman, konsumsi bahan bakar lumayan. Seenggaknya kalau 4 pintu itu kelebihannya untuk bawa barang-barang lebih banyak. Juga kalau udah punya keluarga pasti lebih perlu space ya, nggak cuma barang doang. Memang kalau pas off-road mungkin di jalur-jalur yang cekung gitu, 4 pintu ini kan wheelbase-nya lebih lebar, jadi kadang-kadang ada mentok, tapi menurut saya sih nggak masalah. Kalau saya dulu saya punya yang 2 pintu juga, tapi experience 4 pintu ini lebih bagus, jadi saya rekomendasikan yang 4 pintu aja deh, jangan yang 2 pintu kalau menurut saya ya.
Tapi ya itu tergantung fungsinya lah, teman-teman pasti bisa menilai dulu sebelum membeli. Lah, kita cek sekarang di sisi luar ya. Ya, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi gimana sisi interior dan eksteriornya. Itu kurang lebih si Jeep ini atau Wrangler JK 2016 ini feature-featurenya semoga membantu atau apa ya, ada manfaatnya lah videonya untuk kalian. So, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya guys. Jangan lupa like dan subscribe video account saya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.